Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi ini kita insya Allah akan melanjutkan pembelajaran. Diawali dengan mengamati video yang bapak kirim. Sebelumnya marilah kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya wali wasaili. Berikut ini Bapak kirimkan video pembelajarannya dengan tema sikap gemar membaca dan sikap pantang menyerah. Selamat mengamati. Itu adalah perintah membacanya di sini. Perintah membaca itu sangat istimewa. Kenapa? Karena surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq. Kenapa kok perintahnya adalah membaca? Nah, membacanya di sini pun juga tidak jelas, tidak terkonsep membaca apa sih, kan gitu. Nah, di sini kita disuruh membaca apa saja. Al-Quran bisa, terus membaca buku bisa, membaca koran bisa. Di sini membacanya adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, itu tadi adalah sekilas gemar membaca dari surat-surat Al-Alaq. Itu kan sudah dijelaskan bahwa perintah membaca itu disebut 3 kali. Ayat pertama, ayat kedua, sama ayat ketiga. Ayat pertama yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu adalah ayat pertama, perintah pertama. Perintah kedua, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Yang ketiga, dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Dalam video tadi, maka begitulah dalam Islam kita itu diperintahkan untuk membaca. Dalam membaca itu banyak manfaatnya, seperti video berikut ini yang menjelaskan tentang manfaat membaca. Untuk manfaat yang pertama adalah menambah pengetahuan. Nah, itu sudah jelas anak-anakku. Jadi dengan membaca kalian akan semakin banyak pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Kalian bebas menentukan topik apa yang paling Anda minati untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kalian. Jadi mumpung masih muda, usahakan gemar membaca agar pengetahuan yang kamu peroleh akan semakin meningkat dan wawasan yang kalian peroleh akan semakin bertambah. Itu yang pertama, yaitu menambah pengetahuan. Kemudian manfaat gemar membaca yang kedua adalah meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Banyak membaca dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan meningkatkan keterampilan menulis. Karena membaca dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi, kalau kalian nanti misalnya ingin jadi seorang hafid, penghafal Al-Quran, otomatis harus sering membaca. Kalian sekolah, biar kalian bertambah pengetahuannya, kamu pandai, harus rajin membaca. Bisa membaca itu bisa lewat buku, bisa lewat HP, lewat Google, dan seterusnya. Jadi membaca itu tidak dibatasi.
Apa dibaca dari koran, membaca dari kitab suci, membaca dari buku-buku pengetahuan, biografi, dan sebagainya. Nah, jadi yang baik adalah membaca sesuatu yang bermanfaat. Kalau tidak baik, tidak usah dibaca. Itu anak-anakku yang kedua, meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis. Selanjutnya, untuk manfaat yang ketiga, yaitu melatih otak. Nah, jadi kalian dengan gemar membaca akan melatih otak. Otak akan bekerja untuk memahami pesan-pesan yang terdapat dalam setiap kalimat yang dibaca. Sering melatih otak membantu meningkatkan konsentrasi dan memori. Jadi, sering melatih otak membantu meningkatkan konsentrasi dan memori. Kalau kamu sering membaca atau kemampuan mengingat. Jadi, melatih otak. Selanjutnya, manfaat yang keempat, yaitu mendorong kreativitas. Nah, jadi kalau kalian membaca apa saja yang bermanfaat, itu akan melatih atau mendorong kreativitasmu. Misalnya ingin membuat apa, ingin menanam apa, ingin menemukan apa, cara apa, itu bisa dibaca. Perintahnya gini-gini, caranya begini-begini. Nah, kalau tidak pernah membaca, kok tidur saja, ya otomatis kalian tidak akan kreativitas nanti. Jadi bisanya cuma tidur, disalib dengan teman-temanmu yang kreatif, memfungsikan kemampuannya. Jadi banyak membaca akan menambah pengetahuan khususnya di bidang yang kalian sukai. Misalnya kalian suka otomotif, memperbaiki sepeda motor, memperbaiki mobil, memperbaiki HP, ya itu yang sering kamu baca. Kalian kok suka bertanam, ya itu yang kamu baca tentang pertanian, dan seterusnya. Menambah kreativitas. Selanjutnya, manfaat yang kelima, mendorong kemandirian. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud mandiri? Mandiri itu tidak menggantungkan orang lain. Jadi kalian kalau rajin membaca akan mampu berusaha dari dalam dirimu sendiri, tidak tergantung orang lain, bisa hidup. Maksudnya bisa bertahan hidup walaupun dengan kesendirian. Nah, itu banyak orang yang mampu belajar secara otodidak tanpa guru dan hanya mengandalkan banyak membaca dan menerapkan apa yang ia baca. Jadi kalau kalian benar-benar rajin membaca akan mendorong kemandirian. Itu yang kelima. Selanjutnya, manfaat gemar membaca yang keenam, melawan kejenuhan, genjo jenuh, biar tidak jenuh. Membaca dapat menghilangkan kejenuhan karena menunggu dalam perjalanan, sedang tidak ingin melakukan aktivitas karena hujan, karena panas misalnya, karena sudah malam, karena masih pagi, itu bisa kamu gunakan untuk membaca. Menghafalkan sesuatu, surat-surat pendek yang beragama Islam ini, membaca surat-surat pendek lalu dihafalkan. Nah, itu akan menimbulkan pengetahuan, menambah pengetahuanmu. Yang keenam, melawan kejenuhan. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketujuh, dengan membaca akan mendapatkan hiburan. Nah, hiburan. Jadi kalian akan merasa fresh, terhibur dengan rajin membaca. Jadi kadang di dalam bacaan itu ada humor yang kalian sukai, atau sesuatu kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran itu bisa kamu baca lewat terjemahnya. Sesuatu kisah orang-orang hebat, kamu bisa baca lewat biografinya. Nah,
sesuatu pengetahuan, nah, gimana cara berolahraga, gimana cara menulis cerita, menulis puisi, itu bisa kamu pelajari dengan membaca. Jadi, kalau kamu sudah merasa terhibur, akan senang membaca nanti. Jadi, usahakan mumpung masih muda, kalian rajin-rajinlah untuk membaca. Jadi, membaca bisa menjadi media hiburan yang murah dan dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Itu anak-anakku, materi gemar membaca yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Sebelum saya tutup, nih kamu tulis soalnya ada 2. Sebutkan, yang pertama, sebutkan cara agar kita gemar membaca. Sebutkan cara-cara agar kita gemar membaca. 3 saja. Cara-cara agar kita gemar membaca. Menurutmu gimana? Yang kedua, sebutkan 4 manfaat. Sebutkan 4 manfaat dari gemar membaca. Itu aja. Jangan lupa tulis, nanti dikirimkan lewat online. Gitu ya. Saya akhiri, ada kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah anak Bapak untuk pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan diambil pengetahuannya. Maka kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.